Selamat pagi Bu, keluhannya apa? Ini dok, saya kayak gampang capek pegel-pegel gitu, padahal cuma jalan sebentar dok. Iya, dan ini juga saya lihat isi saya itu tambah lama tambah sesek gitu, jadi takutnya kena apa gitu. Oh, itu wajar Pak Bu. Perubahan di trimester 3 memang seperti itu, banyak perubahan di tubuh Ibu. Gitu ya dok. Mahasiswa yang edukasi sudah siap di ruang presentasi ya dok? Bagus, nanti sekalian ya Pak Bu, nanti dijelaskan lewat slide supaya lebih jelas perubahan di trimester 3 itu apa. Ya dok, makasih ya dok, nanti saya juga lebih paham. Jadi, saat trimester 3, bulan ke-7 sampai melahirkan, tubuh ibu mengalami perubahan yang maksimal. Jantung bekerja lebih keras, memompa darah 40% lebih banyak, nafas lebih cepat, dan volume darah bertambah 1-2 liter. Perut membesar hingga ke dada sehingga ibu sering sesak napas, tubuh menahan banyak air membuat kaki bengkak. Semua ini normal untuk mendukung bayi yang tumbuh cepat dan persiapan melahirkan. Sekarang kita lihat perubahan di tiap sistem organ. Pada trimester ketiga, sistem reproduksi mengalami perubahan besar untuk mempersiapkan persalinan. Uterus mencapai ukuran maksimal dan mulai muncul kontraksi Braxton Hicks, serviks menjadi lebih lunak dan menipis, sementara mukus plak dapat lepas mendekati waktunya melahirkan. Vagina semakin vaskuler, lebih elastis, dan produksi sekret meningkat. Secara hormonal, estrogen dan oksitosin meningkat untuk memicu kontraksi, sementara progesteron menjaga stabilitas hingga waktu persalinan tiba. Payudara juga makin membesar dan mulai memproduksi kolostrum sebagai persiapan menyusui. Perubahan fisiologi sistem kardiovaskular pada trimester ketiga ditandai dengan peningkatan sistem saraf simpatis yang menyebabkan meningkatnya heart rate dan mencapai puncaknya di trimester ketiga. Selain itu, cardio output juga meningkat yang menyebabkan terjadinya peningkatan plasma volume yang mencapai puncaknya di trimester 3. Juga terjadi peningkatan left ventricular mass yang merupakan physiologic remodeling akibat adaptasi terhadap beban volume. Peningkatan terjadi juga pada left ventricular and diastolic volume yang merupakan akibat peningkatan preload dari volume darah yang meningkat. Pada ibu hamil, uterus membesar, menyebabkan rongga toraks mengecil, namun anteroposterior dari diameter toraks meningkat. Hal ini menyebabkan kenaikan dari volume tidal dan kenaikan dari kapasitas inspiratori. Untuk hormonal, karena progesteron dan estrogen naik, menyebabkan beberapa hal, mulai dari ventilasi per menit yang meningkat, dyspnea fisiologis, dan mukosa respirasi edematus dan kongesti menimbulkan kesan seperti tersumbat. Selama kehamilan terjadi beberapa perubahan fisiologi sistem gastrointestinal. Misalnya, ada peningkatan progesteron sehingga relaksasi otot polos terjadi. Nah, ini berakibat ke penurunan tekanan lower esophageal sphincter yang menyebabkan peningkatan kerawanan untuk reflux gastroesophageal. Terus juga ada penurunan motilitas pada gastrik dan juga pada usus sehingga bisa menyebabkan konstipasi. Selain itu, rahim yang membesar di trimester 3 juga meningkatkan tekanan intraabdominal. Jadi nanti akan ada resiko untuk konstipasi dan juga hemoroid. Pada ibu hamil, perubahan sistem muskuloskeletal terjadi akibat pergeseran pusat gravitasi, penekanan jaringan lunak, dan peningkatan kelunturan sendi, yang mana merubah postur dari kepala, leher, panggul, lutut, dan juga punggung ibu sehingga dapat menyebabkan nyeri panggul, nyeri punggung, dan nyeri sendi. Selanjutnya, perubahan fisiologi sistem ginjal dan urin pada trimester 3 disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kompresi buli-buli yang menyebabkan frequent urination dan inkontinensia urin, dan yang kedua, tingginya progesteron yang menyebabkan relaksasi otot polos sehingga pengosongan buli-buli tidak tuntas dan meningkatnya red blood flow dan glomerular filtration rate. Pada trimester ketiga terjadi perubahan besar pada sistem endokrin dan metabolik. Hormon plasenta, estrogen, progesteron, HPL, dan kortisol meningkat. Hal ini memicu perubahan endokrin berupa peningkatan perfusi uteroplasenta, relaksasi otot polos, dan resistensi insulin. Perubahan tersebut berlanjut pada sistem metabolik berupa peningkatan resistensi insulin, lipolisis, dan keton sebagai sumber energi ibu. Secara klinis, kondisi ini menyebabkan risiko GDM meningkat, ibu masuk fase katabolik, dan energi diprioritaskan untuk janin. Trimester 3 dimulai pada minggu ke-28 hingga minggu ke-40 di mana telah terjadi pertambahan panjang dan juga berat janin. Pada minggu ke-28, kulit janin masih tipis dan kemerahan karena dikelilingi oleh banyak pembuluh darah dan mata janin sudah mulai digunakan untuk berkedip. Pada minggu ke-32, jari-jari mulai terbentuk, kulit janin masih kemerahan dan juga keriput di mana keriput ini akan mulai menghilang pada minggu ke-36 karena deposisi dari lemak subkutan. Pada minggu ke-40, janin telah berkembang secara sempurna dan siap untuk menunggu hari kelahiran. Perubahan yang Ibu rasakan tadi masih dalam batas normal ya Bu, kita cukup pantau rutin saja. Baik dok, saya jadi lebih tenang. Terima kasih banyak ya dok. Nanti saya bantu channel kontrolnya ya bu.